السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤل درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل يا الله توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا أستاذنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجاك سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاك علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب سنن ابن ماجه الحافظ أبي عبد الله محمد بن ماجه بن يزيد الغزويني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita awali dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى
ala alihi wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, hafidhah wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kita lanjutkan ngaji kita di kitab Sunan Ibnu Majah. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Abdullah qala thana Muhammad bin Shabbah qala ana Jarirun anil A'mashi an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini dari Abu Hurairah, jalurnya maksudnya ya, dari jalur Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dharuni ma taraktukum. Nah, ini penting nih. Dharuni, biarkanlah, ma taraktukum, apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Maksudnya yang Rasulullah tinggalkan, yang Rasulullah tidak kerjakan, dharuni, biarkanlah. Ya. Maksudnya biarkanlah, nah, itu merupakan sesuatu yang dilarang. Ya. Jangan ditanyakan, jangan dipertanyakan, jangan diragukan. Ini maksudnya. Apa yang telah ditinggalkan oleh Rasul berarti itu tidak disukainya. Lah, tidak sukainya. Nah, ditinggalkan. Apalagi Rasul melarangnya. Berarti itu bermakna haram. Nah. Artinya apa? Apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi, jangan terlalu kita banyak mempertanyakan, apalagi ragu. Nah, ya sudah, berarti tidak baik. Berarti kalau apalagi ada kata-kata larangan, berarti haram untuk dilakukan. Tinggalkan juga. Nah, ini memberikan penjelasan bahwa kita harus senantiasa yakin kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena panutan kula panjenengan ini ke Rasulullah. Nah, selanjutnya beliau mempertegas. Nah, ini kaki maksudnya nih kak. Fa inna ma halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Nah, fa inna ma, karena sesungguhnya yang membuat orang-orang sebelum kamu, sebelum syariatnya Nabi, itu binasa. Jadi orang-orang sebelum Nabi datang itu banyak yang celaka, yang binasa. Disebabkan oleh apa? Karena bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Karena terlalu banyak bertanya dan bertentangan, berselisih dengan nabi-nabi mereka. Makanya orang-orang terdahulu, ini kan maksudnya sebelum umat Islam, sebelum syariat Nabi datang,
Anika banyak yang binasa, banyak yang hancur, banyak yang yaitu diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberikan adab? Kenapa banyak yang celaka? Kenapa banyak yang tidak selamat? Karena disebabkan dengan terlalu banyaknya bertanya dan perselisikan, bertentangan, tidak mau mengikuti nabinya. Artinya napa kula panjenengan montro selamat, jak terlalu bertanya. Apa yang dilakukan Rasulullah, lakukan itu baik. Jangan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nikah maksudnya. Daruni. Jadi mun pun elakoni wan Rasulullah lakoni. Mun pun ditinggalkan oleh Rasulullah, anika ya jangan dikerjakan. Apalagi ada larangan. Kalau tidak ada larangan, mungkin yang tidak dilakukan oleh Nabi sekarang bisa dilakukan. Nah, tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu jelek, bisa bagus. Kayak kemarin solat sunnah wudu. Nah, kan tak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi mengiyakan, menjadi perantara orang mulia. Nah, tapi kalau sudah ada larangan, tidak boleh. Nah, ya. Tapi jangan terlalu banyak bertanya. Nah, tetapi kalau ada kekhilafan misalnya, perlu perjelas. Nah, ya. Nah, biasanya kalau hadis-hadis dari Nabi SAW, ya itu sudah jelas, ya ada kejelasan. Misalnya ketika tidak dijelaskan oleh Nabi, ya berarti itu tidak perlu penjelasan. Nah, yakin wae kula panjenengan ka Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok yakin? Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah bukan karena dirinya, tapi juga itu semua karena wahyu dari Allah. Kau tuh yakin? Nah, makanya banyak orang nikah digambarkan Rasul yang sengsara, yang celaka karena bertentangan, berselisih dengan nabinya. Makanya muncak Nabi biru, ayo ikuti. Nabi itu adalah apa? Pengarah kita. Nabi itu memberikan peringatan kepada kita, nadhiran. Mulai paingak wan Rasulullah ya jauhi. Dan ini jauhi. Apalagi sudah ada larangan, cuk sampai ya, cuk sampai. Nah, janganlah misalnya kalau mencaci maki, jangan ampun berarti coba ini kayak lako, tak usah lakoni. Nah, ya. Fa idza amartukum bi syai'in, maka apabila aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, terhadap sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, fakhudhu minhu, maka ambillah. Ya. Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Ya, seperti yang kemarin, hadis kemarin. Nah, ini kan lanjutannya. Apabila aku larang, ya, aku tinggalkan, aku larang bagimu, ya fantahu. Jangan kau lakukan, tinggalkan. Berarti ada keistimewaan, ada sesuatu fokus. Nah, misalnya contoh, mereka, ya tak kotu haram, tetapi itu terbaik misalnya. Tapi kalau sudah ada larangan, haram nih perbedaannya. Nah, satu ketika misalnya nih penting. Suatu ketika di dalam riwayat Sahih Muslim ya disebutkan suatu ketika Nabi SAW karena Rasulullah SAW idza utiya bi ta'amin akala minhu wa ba'atha bi fadliki ilayya wa annahu ba'atha ilayya yawman bi fadlatin lam ya'kul minha li'anna fiha thuman fasa'altuhu haramun huwa qala la walakinni akrahuhu min ajli rihihi qala fa inni akrahu ma karihta. Lah ini kan
Nah, diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi beliau, apabila beliau diberi makanan oleh seseorang, beliau makan. Ya, beliau makan. Sebagian, dan sebagian lagi diberikan kepadaku. Kata tadi Ayyub Al-Ansari. Berarti ada suatu ketika atau pada suatu saat ya pernah Rasulullah diberikan makanan oleh seseorang dan dimakan sebagian. Sebagiannya tidak dimakan, diberikan kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kemudian beliau memberikannya ya kepada Abu Ayyub itu makanan yang tidak dimakannya. Nah, kenapa? Karena di dalam makanan itu ada bawang putih, bedebeng potena. Nah, tak ada erwan Kanjeng Nabi. Bagi ke Abu Ayyub. Kemudian Abu Ayyub ini bertanya. Kenapa pertanyaannya? Nah, pertanyaan Abu Ayyub itu pertanyaannya adalah apakah bawang putih itu haram? Nah, fasa'altuhu, beliau bertanya, haramun huwa. Nah, apakah ini bawang putih ini haram ya Rasulullah? Qala, maka jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tak haram je. Walakinni akrahuhu min ajli rihihi. Tapi engkau tak seneng ke bau bawang putih. Nah, kemudian kata Abu Ayyub, nah, engkimun kata Kak Dinto, wa inni akrahu makarihtu. Aku juga tidak suka apa yang Anda tidak sukai. Lah, nikah sikap. Mun tak kesenengi Kanjeng Nabi, enten. Mun Kanjeng Nabi tak seneng, Abu Ayyub ngocak, kikule tak seneng juga ya Rasulullah. Lah, nikahnya mana tak bertentangan dengan Nabinya. Berarti tak usah jeng lanceng tan. Nikah tak tanya aki. Anapa mata seneng panjenengan punten tak oleh. Tak oleh bertanya terlalu panjang. Makanya penting pertanyaan, tapi kalau tidak dijelaskan tidak usah sudah yakin boy ke Rasulullah pasti ada yang terbaik. Nah, nikah contoh contoh. Rasulullah tak ndak ke bawang putih. Bukan berarti haram, tapi ketika ditanya, engkau tak seneng ke baunya. Lah, berarti kenapa? Anika tak seneng Kanjeng Nabi. Nah, Abu Ayyub seorang sahabat, engki mon katia Kak Dinto, abdina juga tak seneng deka apa yang tidak engkau sukai. Berarti awalnya Abu Ayyub ndak ka bengpote. Karena Rasulullah tak ndak, maka ikut tak ndak. Lah nikah sahabat nih lagi. Jadi mun pun Rasulullah tak kasokan. Tak tanya aki boleh enten. Kadang katanya boleh, mata ndak anapa. Lancung gelu tak katanya. Lamun lah tak ndak berarti ada yang istimewa. Lah, tidak mauannya ada hikmah kenika. Anapa mata poron lagi kenika. Ya mun saya tujuan ke bang pote, ya njak tak haram, yang kelak bekbau. Lah ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini membuktikan bahwa hadis ini adalah sesuatu yang tidak disukai Nabi, beliau tidak sukai juga. Lah ini kaki pada pun sekele. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang lambek nikah binasa, sengsara, hancur karena disebabkan oleh pertanyaan yang berlebihan dan bertentangan, berselisih dengan nabinya. Tak oleh kula panjenengan kotutoro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita. Jadi beliau ni ke panutan. Yang mana panutan nika menunjukkan kula pun panjenengan nika kotu norok deka manusia yang dipilih oleh Allah untuk memberikan peringatan deka kula pun panjenengan. Jadi informasi dari Allah nika singi bazera Rasulullah semada Pak Rasulullah. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah ثناء أبو معاوية وكيع
anil A'mashi an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Berarti ini hadis tetap dari jalur Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata' Allah. Nah, ini kan penjelasan saya kira. Okay. Arab tak terlalu banyak apa entah bertanya. Okay. Kau tidak boleh berselisih dengan Rasulullah. Man ata'ani, barang siapa kata Nabi yang taat mengikutiku, faqad ata Allah, maka dia telah mengikuti dan taat kepada Allah. Nah. Wa man asani, dan barang siapa yang durhaka, membangkang, tak taat, bertentangan denganku, faqad asallah, berarti dia telah bertentangan, durhaka kepada Allah. Mohon tak usah ceng-lanceng, ini kuncinya nih kan. Maka anak kelak tak oleh bertentangan dengan Nabi. Apa? Barang siapa yang mengikuti Nabi, dia telah mengikuti perintah Allah. Karena Nabi ni kacet pakon ben Allah untuk menyebarkan perintah Allah. Kunciin gini kapon. Mun tak ndak kanjeng Nabi, ya tak ndak ke Gusti Allah. Nah, kalau ayatnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lah ni kan. Tentang Nabi Muhammad, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, apabila umatmu mengaku cinta kepada aku Muhammad, fattabi'uni, dia harus mengikutimu. Kabala. Lah ni ka firman Allah. Okay. Jadi kula pun panjenengan mon ngaku cinta ka Gusti Allah, ya tohrok kanjeng Nabi. Berarti mon tak cinta ka kanjeng Nabi, ya tak cinta ka Allah. Kini ka kunci lagi. Man ata'ani faqad ata' Allah. Barang siapa yang mengaku cinta, mengikuti, taat kepadaku, katanya ke Rasul, kepada Nabi, maka dia taat kepada Allah. Mun tak ndek ke Nabi, berarti tak ndek ke Gusti Allah. Kini pun kunci namun. Makanya damai orang ketika mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, nyaman. Nika seekocak kecintaan yang tulus kepada nabinya. Nah, makanya ikuti Nabi. Nabi berbicara halus, ayo ikuti, selamat kula buat panjenengan. Nah, Nabi suka bersedekah, ikuti Nabi. Suka bersedekah, selamat kita di dunia dan akhirat. Nah, Nabi senang kepada majlis ta'lim, ikuti Nabi. Karena disitulah ada hikmah bagi kita. Loh, Nabi sering molang, Nabi sering asalat sunnah, Nabi ikuti. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi diikuti. Lah nikah. Sama. Sahabat nikah senangnya nikah kan mengikuti Nabi. Makanya ekocak sahabat nikah orang yang tulus dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi nikah sangat selektif. Mau segala sesuatu yang sifatnya sunnah tidak wajib, no. Nabi nikah sangat selektif. Kenapa? Karena diikuti oleh umatnya. Nah, ini gak penting. Nah, makanya satu ketika sahabat, kalau Sayyidina Abu Bakar kalau tidak salah ya. Sayyidina Abu Bakar ini ditanya oleh sahabat yang lainnya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau mencium Hajar Aswad? Nah, kenapa jawabannya? Karena aku melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Lah, cek saya ingat, Rasulullah tak mencium, apa kata Hajar Aswad? Kamu Bakar, wahai batu, seandainya aku tak melihat Nabiku menciummu, maka aku tak akan mungkin menciumnya. Dan aku tak akan mungkin menciummu, wahai batu. Lah, itu nyium Hajar Aswad, anika mari loros nika. Itu niataki tabarruk ittiba kepada Rasulullah. Karena Rasulullah mencium Hajar Aswad.
Lah, mangkana mun nyium hajar aswad aten pasampung. Ya Allah abdina tero nyium hajar aswad karena noro alam pana kanjeng Nabi raceke ya Allah. InsyaAllah bisa mencium hajar aswad. Lah nikah. Seandainya Rasulullah tak mencium, tak kira nyium je sahabat je lah. Nikah. Karena kenikah apa? Pasti pada kamul je arah para Rasulullah mak mencium lah nikah. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, anika penting untuk kula pun panjenengan ikuti ya. Sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anika ketika bulan Ramadan jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ni salat. Nah, malam salat. Norok dia apa jeng. Nah, norok apa jeng. Nah, Rasulullah pun oning. Nah, oh hari ya di hari ke ini pasti ya kelakuan pasti banyak orang dia. Lah ni kan sahabat banyak orang dia. Nah, Rasulullah tak ongke. Ke masjid dentek bon orang bon dok emak kanjeng Nabi kelakuan engkau tahu cobaan ada dentek engkau sengaja engkau tak ongke karena apa? Takut sholat sunnah itu dikira wajib lah. Ini kan kanjeng Nabi. Jadi selektif sekali. Nah, makanya kalau pun panjenengan makin pun oleh tetina. Karena kita tidak nutut kepada zaman Nabi pun oleh tetina. Jadi apa yang dilakukan Nabi, ayo kita ikuti. Apa yang dilarang Nabi, ayo kita tinggalkan. Mari kula pun panjenengan selamat. Tidak seperti umat-umat terdahulu yang binasa. Makanya lakoni kenika. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah nikah. Bagaimana sahabat nikah? Nikah hadis yang keempat. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair. Thana Zakaria bin Adi. An Ibn al-Mubarak. An Muhammad bin Suqata. An Abi Ja'farin. Qala. Kana Ibn Umar. Nah, ada siapa Ibnu Umar? Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Idza sami'a min Rasulillah, apabila saya mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam haditsan satu hadis. Nah, nikah sahabat nikah. Hadis kan kela debu nak Gusti Kanjeng. Apabila aku mendengar kata Ibnu Umar, setong debu dari Kanjeng Nabi, lam ya'duhu wa lam yuqassir dunahu. Maka aku tidak melewatkan sejengkal pun dan aku fokus kepada apa yang Rasulullah katakan. Loh, nikah sahabat tidak melewatinya. Ketika Rasulullah SAW ada seriusi maksudnya. Diikuti oleh sahabat Ibnu Umar. Nah, itulah yang harus kita contoh. Abe tak notot ka kanjeng Nabi, telepon beri ben ulama debun kanjeng Nabi ni kapun dikumpulkan dalam setong kitab hadis lakoni toro lah nikah nikah. Oleh karena itu nikah penting, nikah penyeimbang nikah hadis ini kemarin dan kita mengkaji tentang adab-adab beliau, akhlak-akhlak beliau di kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, ini dasarnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi, ikuti. Mun elarang jauhi tak oleh lah. Elarang riba, jauhi giba, cek semai, coba belajar ya. Lah, nikah yang dimaksud ki. Jadi kalau hadis Rasulullah, kita jangan berpaling. Lakukan dan lakukan. Muka-muka manfaat, barakah. Muka-muka hadis ini, beberapa hadis ini menjadi pengikat kita, menjadi peningkat amal ibadah kita kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ketaatan kita membekas dalam hati kita, membekas rindu selamanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenika puncakna karena orang pun alako apa yang diperintah oleh orang yang dikasihi ini berarti dia rindu.
Tak alako sakoni aduh engak. Kasih merintah. Misalnya panjenengan oleh amanat ben selake. Sebelum selake mati. Ya lek engkau beri amanat kaben. Mun engkau mati. Deki buah-buahan ria. Misalnya ngobu manok pakani ya. Cek sampai manok Arya amunyi karena lapar tak ngakan. Nah, selake mati. Kemudian empian sering. Ketika sudah sering melaksanakan amanah, engak tidak makani manuk, engak kaselake. Rindu itu yang tidak bisa dibendung di dalam hati. Tedunga nangis, engak kasapa? Beni engak ka manukna, tapi engak kaselake. Lah, itulah. Jadi ketika nanti membuahkan rindu, kita tidak ingat apa yang dilakukan oleh Nabi, tapi ingat kepada yang memerintah dan melakukan siapa? Rasulullah. Oh, kani kerindu terus. Nangis tak kening. Bendung pas. Engak kasih laki malolo. Engak kasih laki malolo. Lah nih coba. Nih sama. Kita ingat kepada Rasulullah. Pas rindu tak terbendung. Ingin berjumpa dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diakui oleh beliau, umat setianya, dan kita bisa berjumpa dengan beliau di dunia. Kita bisa melihat wajah beliau walaupun dalam keadaan tidur atau bermimpi, lebih-lebih yaqadhah dalam keadaan kita terjaga atau sadar. Dan mudah-mudahan yang paling penting kita memohon agar kelak di akhirat berjumpa dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim waladhdallin. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب bersama مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين يا الله 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 يا الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه والله الموفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته